Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita tahu Allah kita yang hidup terus bekerja sama dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu bersukacitalah senantiasa karena dalam Dia ada pengharapan. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memulainya dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu. Pada saat ini kami ucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Biarlah ibadah pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Sertai dan bimbing kami terus ya Tuhan, agar kami dimampukan menjadi anak-Mu yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami mau memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama akan memujikan lagu persiapan ibadah, Kunaikan Syukur. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu. Segala puji syukur. Puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kita tahu bahagia kita hanya meneladani Yesus yang adalah kasih sejati. Dengan terus bersyukur, mari kita membagikan kasih dan teladannya. Maka kita akan ditambahkan, kita akan dimampukan untuk menjadi bahagia dan memiliki buah-buah roh. Mari kita tetap bangkit berdiri, kita akan pujikan lagu Bahagiaku Penuh. Diam di baitmu, menikmati anugerahmu. Di hadiratmu bahagiaku penuh, Yesusku, kau kerinduanku. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Ku rindu diam di baitmu, ku rindu diam di baitmu, menikmati anugerahmu. Di hadiratmu bahagiaku penuh, Yesusku,
Kau kerinduanku, menyembahmu Tuhan, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku, penuh menyembahmu, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku, penuh ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Ibadah kita pagi ini terselenggara dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah sekalian kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita akan memuji Tuhan, kita akan pujikan lagu Puji Nama Tuhan. Puji mulia Tuhan. Puji mulia bagi Tuhan Allah Maha Kuasa, mengutus anak tunggalnya mati untuk daku. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya,
ada sukacita? Masih banyak yang sukacitanya berat. Sebenarnya lagu ini menginformasikan ke kita bahwa Yesus itu sudah mati menyelamatkan kita. Saat roh kita dipenuhi roh Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk memiliki kasih. Nah, saat kita bisa memberikan kasih, maka semuanya akan ditambahkan. Ya, jadi masih ingat cerita waktu kecil kita suka disuruh, ayo ke gereja kalau hari Minggu. Saya sempat berpikir, ngapain sih ke gereja? Di gereja cuma nyanyi, saya itu pulang, aku nggak dapat apa-apa. Ya, saya dapat firman, ya memang begitulah kegiatan orang Kristen kalau hari Minggu ke gereja. Ya, tapi setelah semakin dewasa, semakin kita dekat sama Tuhan, saya baru sadar bahwa sebenarnya yang dimaksud dulu cerita-cerita guru sekolah minggu, ceritanya papa, kamu harus ke gereja cari Tuhan. Ya, kalau kita ingat, khotbah hari ini akan menceritakan tentang Roma 8 ayat 26 yang merupakan intisari dari seluruh ajaran Kristus. Di mana di sana dikatakan, saat kamu punya roh dari Allah, roh Tuhan ada dalam kita, yang artinya kan Tuhan sudah mati, berarti tinggal kita mau terima enggak roh itu untuk hidup di dalam diri kita. Jadi dia yang berkuasa, bukan ego kita. Saat roh Tuhan masuk, kita akan dimampukan untuk menjalankan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu adalah apa? Kehendak Bapa itu secara garis besarnya adalah kasih. Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu, yang dalam bentuk aksinya, love in action seperti misi gereja kita adalah beritakanlah kasih ini ke semua orang. Maka semuanya diselamatkan. Waktu kita memberikan kasih, ini kan termasuk kerajaan Allah. Waktu kamu memberikan kasih dalam kehidupanmu, kamu menunjukkan kasih, membantu orang, memberikan kasih. Perhatikan, carilah dulu kerajaan Allah. Kasih itu, maka semuanya ditambahkan padamu. Kamu tidak punya kasih, ya kamu nggak ditambahkan. Banyak orang cari berkat, dia berpikir ke gereja cukup. Tidak, harus ada kasih dalam actionnya. Nah, baru itu kita akan ditambahkan. Tidak hanya ditambahkan, kita memiliki buah roh dan kita bisa bertumbuh. Ya, amin saudara-saudara. Amin. Kita pujikan lagi, puji mulia, puji namanya, refrennya aja 2 kali. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Mari kita sama-sama mendekatkan hati masuk ke hadirat Tuhan, memohon ampun akan dosa-dosa kita. Sebelum kita memohon ampun, kita pujikan satu pujian, kuasa darah-Mu, sambil mempersiapkan hati kita untuk memohon ampun atas dosa-dosa kita. Persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan.
mulia, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga hari ini. Kami tahu kehidupan kami penuh dengan masalah. Tapi kami percaya bahwa Tuhan sudah mati bagi kami, sehingga kami dikuduskan dan kami memiliki Roh Allah sendiri yang berkuasa atas diri kami. Roh ini yang memampukan kami untuk dan mendoakan kami untuk kita melakukan kehendak Bapa yang adalah kasih. Kiranya kasih yang ada dari Yesus sendiri yang akan membantu kami memuliakan Tuhan, menunjukkan pada sesama kami bahwa kasih ini yang bisa menyelamatkan banyak orang. Dan kasih ini yang bisa membantu kita ditambahkan hari ke hari menjadi lebih baik. Pada saat ini Bapa, mungkin kami belum memberikan kasih kami, belum mengampuni, belum menunjukkan kasih Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ampuni kami Bapa. Tuhan, kuduskan kami. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh berdoa. Terima kasih untuk kemampuan dari Roh Kudus yang memampukan kami untuk berdoa untuk sesama kami yang dibenarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah diambil dari Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-26. Demikian bunyinya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di sini kita tahu bahwa Roh Kudus
yang sudah menguasai hidup kita akan mendoakan kita dimampukan untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang 30 hingga 31. Kita bacakan bersama-sama. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah menerangkan kamu hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Dengan kita berdiri, kita akan pujikan lagu sukacita, Tuhan hadir. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Jemaat dipersilakan duduk. Dalam lagu ini kita diingatkan bahwa dengan kita bersyukur, dengan kita memberikan kasih, jiwamu akan dipulihkan. Ya, saat jiwa dipulihkan, kita dimampukan untuk bersukacita. Ya, bersyukur, berikan kasih.
Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan satu lagu untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati menyembah-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan untuk menyampaikan firman. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. 我们先祷告。 Mari kita masuk dalam doa. 亲爱的主耶稣，我们再次谢谢你。 Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu. 今天早上你再次给我们机会，可以来到你面前敬拜你。 Saat ini Engkau beri kesempatan yang begitu indah kepada kami untuk menyembah Engkau. 我们再次把这个时间放在你手中，恳求圣灵你向我们说话。 Waktu ini sepenuhnya kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami. 让我们明白你的旨意，让我们明白你的心要我们做什么。 Biarlah kami mengerti kehendak-Mu. Kami tahu apa yang Engkau kehendaki kami perbuat dalam hidup ini. 恳求主你安静我们的心，捆绑撒旦魔鬼的工作。 Tenangkan hati kami, singkirkan semua gangguan-gangguan dari si iblis. 奉耶稣基督的名祷告， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 弟兄姊妹们，早上好，各位平安。 Selamat pagi, Shalom. 我们今天要总思想一个题目，就是圣灵祷告。圣灵祷告。 Hari ini tema yang akan kita bahas bersama-sama adalah roh pendoa. 我们要从罗马书第8章来思想圣灵怎么祷告。 Kita akan membahasnya dengan berlandaskan pada firman Tuhan, khususnya dari
Surat Roma pasal yang ke-8. 各位弟兄姊妹，我们大家都承认我们是基督徒，我们都相信三位一体的上帝。 Saya yakin setiap kita adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Allah Tritunggal. 我们知道上帝圣父上帝他在创世纪他创造这个一切。 Kita tahu bahwa Allah Bapa itu yang telah menciptakan dunia beserta segala isinya. 之后他差遣耶稣基督来到这个世界上做救赎的工作。 Kemudian anaknya, putranya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk berkorban, menebus setiap kita dari segala dosa. 之后他来到升到天上去，他派圣灵来到这个世界上。 Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, hanya Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah umatnya. 圣灵的工作就是在那里启示，在那里安慰，直到今天他不停止在工作。 Karya Roh Kudus adalah menginsyafkan orang, menyertai orang, dan bahkan menghiburkan orang sampai saat ini. 所以当耶稣还没有升天的时候， Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, 在约翰福音14章16节到18节那里说， Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. 他说：“我要求父，父就差遣圣灵来到我们中间。 Tuhan Yesus berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, 叫他永远和你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受，因为不见他，也不承认他。你们且认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。我不撇下你们，成为孤儿，我必到你们那里去。 supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. 所以今天我们要从罗马书第8章那里看圣灵的工作。 Maka itu kita akan bersama-sama belajar dari surat Roma pasal 8, bagaimana Roh Kudus itu berkarya dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. 罗马书第8章是整本福音书，是整本基督教信仰的这个精华，是它的根基。 Roma pasal 8 itu sebenarnya intisari daripada iman kita sebagai orang-orang Kristen, supaya kita mengerti benar-benar sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus apa sebenarnya kehidupan dan jati diri kita. 从哪里我们可以知道罗马书8章是这个整本圣经、整本福音书的根基精华呢？ Dari mana kita tahu bahwa Roma pasal 8 ini merupakan intisari daripada iman kita sebagai orang-orang Kristen? 我们可以从罗马书第8章第1节跟第39节那里看。 Kita bisa melihat pasal-pasal ini, pasal 8 ini ya, dari ayat 1 dan ayat yang terakhir yaitu ayat 39. 第2节那里说，因为是这个如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为是生命生灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律。 Ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. 39节那里说，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝。这爱就是在我们的主耶稣基督里的。 Ayat 39, ayat penutup dari pasal ini, katakan, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah,
ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. 那么你就清楚知道，如果你是承认你是基督徒，那么你就应该知道罗马书所告诉你就不再被定罪，并且上帝的爱没有与你隔绝。 Nah, artinya ketika kita membaca ayat-ayat ini tadi, kalau kita benar-benar adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang Kristen yang sejati, maka bagi kita tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Bahkan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. 因为第二节那里，因为是生命的律在我们心中。 Karena di dalam ayat 2 tadi dikatakan bahwa roh itu memberi hidup, telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. 让我们脱离罪和死的律，我们就不再被罪和就死亡的威胁所管理。 Kita tidak lagi dikuasai, kita tidak lagi diperbudak oleh dosa dan kuasa kegelapan. 并且我们可以享受耶稣基督从耶稣基督那里的爱，因为这个爱是不能让我们与耶稣基督隔绝。 Bahkan sebaliknya, kita tidak bisa terpisahkan dengan kasih Kristus, di mana Kristus telah menganugerahkan anugerahnya yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. 这就是罗马书第8章所说的，它是圣经中的圣经。 是实在的、真实的真实。 Inilah realita sereal-realnya daripada firman Tuhan, inti daripada Injil itu, yaitu kita menjadi orang-orang yang diselamatkan di dalam Kristus yang senantiasa boleh merasakan anugerahnya. 所以，如果你真正承认我是基督徒，那么你就不会怕被定罪。上帝把已经 这个罪的刑罚已经严厉在你身上。 Maka itu kalau saudara adalah orang yang benar-benar percaya, beriman kepada Yesus Kristus, maka ketakutan itu akan disingkirkan. Kau tidak perlu takut lagi kepada dosa, tidak perlu lagi takut pada hukuman, kepada maut, karena kita telah dibebaskan, dimerdekakan oleh Roh Kudus. 所以在这个第8章35节那里说，谁能够使我们与上帝的爱隔绝呢？ Dan ditambahkan di dalam ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? 难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是侧身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？ Apa atau siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah itu penindasan? Apakah itu kesesakan? Apakah itu penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? 你感觉到 你很苦，你感觉到没有人爱我，你感觉到四周围的人都不了解，你要知道，如果你是基督徒，那么你就是有上帝的爱在你心中，没这个爱不能被隔绝。 Mungkin hatimu sedih, kau mungkin merasa putus asa, mungkin kau merasa gagal, merasa banyak sekali persoalan yang harus kau hadapi. Kau tidak tahu, kau tidak berdaya bagaimana menghadapi hidup yang keras ini. Tapi ingat bahwa kasih Kristus ada di dalam dirimu. Tuhan Yesus mengasihi engkau dan juga kuasanya akan dinyatakan melalui kehidupanmu pribadi. 26、27那里说：“况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得怎么祷告，乃是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告，监察人心，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。” Ayat 26 dan 27 mengatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita
kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. 所以当你心里痛苦，你不知道应该怎么祷告，你也没有想到要祷告的，圣灵已经在帮助你，在替你祷告，帮助你，让你可以借着你的生命表达爱，表达去帮助人，去爱人。 Kadang memang kita bingung, bahkan tidak terpikir dalam pikiran kita untuk berdoa. Ya. Kalaupun kita mau doa gimana atau apa kata-kata yang bisa kita lontarkan. Kadang kita mungkin tidak berdaya. Tapi kita lihat bahwa Roh Kudus itu yang berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Allah Bapa, dan dialah yang akan memberikan, mengalirkan kasih ilahi dalam hidupmu dan mengalir keluar di dalam keberadaan. 为什么圣灵要帮助我们？ Kenapa Roh Kudus harus membantu kita? 为什么圣灵要这样的，上帝要这样的爱我们呢？ Kenapa Roh Kudus harus berbuat seperti itu dan menunjukkan kasih Allah kepada kita? 14、15、16告诉我们一个答案。 Nah, kita lihat jawabannya ya. Ayat 14, 15 dan 16. 因为反被上帝的灵引导的，都是上帝的儿子。你们所受的不是奴仆的心，人就害怕；所受的那是儿子的心。因为我们呼叫阿爸父，圣灵与我们的心统证我们是上帝的儿女。 Ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 所以我们跟别的宗教不一样。当我们祷告的时候，我们可以说我们在天上的父。 Inilah perbedaan kekristenan kita sebagai orang-orang Kristen dengan orang-orang yang beragama lain. Maka ketika kita berdoa, kita menyebut Allah di surga, Allah yang maha besar itu sebagai Bapa di surga. 所以当你祷告的时候，你说当你祷告我们在天上的父的时候，你要知道你是儿子的身份。 Waktu kita berdoa Bapa di surga, kita tahu dan kita sadar bahwa kita memiliki status sebagai anak-anak Allah. 如果是儿子，那么你的生活、你的行为要与天父、你天上的父亲一样，充满了爱，去爱那不能够爱的人。 Sebagai anak, kalau kita memang mengaku sebagai anak Allah, maka kita ini harus menunjukkan satu kehidupan yang serupa. Orang Jawa bilang memper gitu ya, dengan Bapa kita di surga, yaitu memiliki kasih kepada orang-orang, bahkan orang-orang yang tidak layak atau tidak bisa untuk sebenarnya menerima kasih kita, tapi kita mengasihi seperti Bapa mengasihi setiap kita. 所以在圣经里面，耶稣曾经讲，使徒保罗也曾经说什么呢？要爱你的仇敌，为那逼迫你的人祷告。 Maka itu dalam firman Tuhan selalu diingatkan, supaya engkau mengasihi musuh-musuhmu dan mendoakan orang-orang yang berbuat jahat, yang menganiaya kamu. Itulah firman Tuhan. 可能吗？叫我们去爱那些我们不喜欢的人，不可能。如果照着我们的心，我们这个人，我们不可能会去爱我们所不喜欢的人，我们所恨的人，那些得罪我们的人。但是圣经说，要爱你的仇敌，为那逼迫你的人祷告。 Kalau firman itu mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah kepada orang yang berbuat jahat, menganiaya kamu, kira-kira bisa nggak dalam hati kita? Mungkin hati kita akan memberontak, mana mungkin seperti itu.
Mungkin kita akan mengatakan, kita akan membenci orang-orang yang membenci kita. Tapi firman Tuhan justru mengatakan seperti itu. Dan hanya orang-orang yang digerakkan, dikuatkan oleh Roh Kudus mampu melakukan itu. 所以在26节所说的，我们的软弱有圣灵帮助。我们本来不知道应该怎么祷告，我应该怎么祷告？我恨他，我要为他祷告，不能够。但是圣灵帮助我们，让我们有这个力量替那个仇敌祷告，去爱他，去帮助他。 Maka itu di dalam ayat 26 tadi dikatakan ya, bahwa kita kadang-kadang tidak tahu bagaimana kita berdoa. Roh Kudus itu yang akan berdoa untuk kita. Roh Kudus yang akan tolong kita. Bahkan memiliki hati yang mengampuni, memiliki hati yang mengasihi. Bahkan itu musuh-musuh kita, orang-orang yang berbuat jahat, yang menindas setiap kita. Itulah kuasa daripada Roh Kudus. 所以各位弟兄姊妹们， Saudaraku, 今天人从你身上看见什么？ apa yang orang lihat dari dirimu? 我们知道，在印尼我们不可以随便传福音， Di Indonesia kita nggak bisa sembarangan mengabarkan Injil, memberitakan Alkitab, isi Alkitab. 但是当你表达你心中的爱给别人的时候，没有人禁止。 Tapi ketika engkau menyatakan kasih ilahi melalui kehidupanmu, tidak ada orang yang mampu menolakmu. 没有人禁止，不可以你做，一定大家很欢迎，很喜欢。 Tidak akan ada orang menolak, tidak ada orang melarang. Bahkan setiap orang kalau melihat kasih itu akan merasakan sukacita, akan menerima hal itu dengan penuh keterbukaan hati. 借着这个上帝的爱，别人认识耶稣基督。 Maka melalui kasih Allah yang ternyata di dalam perbuatan dan kehidupan kita, maka orang boleh mengenal Kristus melalui setiap diri kita. 你不必告诉他我是基督徒，你不必告诉他你来信主到教堂，不必把你的爱显出来给他，就是够了。 Nggak perlu gembor-gembor. Aku ini loh orang Kristen. Ayo ke gereja, ikut Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus. Nggak penting, nggak perlu seperti itu. Lakukan kehidupanmu di dalam kasih Kristus, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu menolaknya. Bahkan mereka melihat kesaksian dan kehidupan Kristus dalam diri. 今天世界上所要看的是什么？我们 Apa 看 yang 见 ingin dilihat oleh dunia ini? 今天这个世界充满痛苦， Dunia saat ini dipenuhi dengan air mata, dengan kesedihan, dengan berbagai macam dosa. 这个世界今天失去了真正的爱。 Dunia saat ini telah kehilangan kasih yang sejati. 谁能够给呢？ Siapa yang bisa memberikan? 除非基督徒。 Hanya orang-orang Kristen. 所以这是我们的责任，我们应该做的。 Inilah tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan. 各位弟兄姊妹们， Saudaraku, 今天你坐在这里， hari ini engkau duduk di tempat ini. 上帝在告诉你，你有一个责任。 Tuhan mau berfirman kepadamu, setiap kalian punya tanggung jawab. 显出你的爱来，你软弱，你不能够，圣灵帮助你，为你祷告。 Tunjukkan kasihmu. Kamu mengatakan, tidak mungkin Tuhan, tidak bisa Tuhan. Ingatlah bahwa Roh Kudus yang akan menguatkan kamu, memampukan kamu, dan Roh Kudus yang akan tolong kamu. 我们祷告，因为今天有这选举这事，所以我短一点。 Hari ini karena ada pemilihan majelis, maka saya akhiri tempat ini dan kita akan masuk dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih karena Engkau boleh nyatakan kebenaran firman-Mu kepada setiap kami. Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kami. Allah Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Bahkan tidak akan membiarkan kami sebagai yatim piatu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau punya tuntutan yang begitu tinggi. Tuntutan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tuntutan untuk boleh menjadi saksi Tuhan mengalirkan kasih ilahi. Namun ampuni kami, seringkali kami tidak mampu melakukan itu. Bahkan kami meragukan firman-Mu, meragukan kuasa-Mu ya Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh
diberikan kuasa oleh Roh Kudus sendiri untuk menjadi pelaku firman. Bukan sekedar kami bangga dengan status kami sebagai orang Kristen, orang yang sudah diselamatkan dalam Kristus, tapi kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Roh Tuhan sendiri, Allah Roh Kudus sendiri yang akan tolong kami hidup di tengah-tengah zaman ini, hidup di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan dosa, yang tidak punya pengharapan ini, untuk boleh melihat bahwa pengharapan sejati hanya ada di dalam Kristus Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap kami, Engkau kuatkan kami, sehingga kami boleh melakukan firman itu dengan setia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 还没有我下面下来之前，我先给大家看一个这个相片 video。因为拜4、24号的时候，我们几个地密系宣教到巴苏乱那边有新的布道所。Sebelum saya akhiri semua ini, saya ingin memberikan sebuah gambaran video klip. Video klip ini waktu itu hari Kamis yang lalu kami dari tim misi pergi ke Pasuruan. Di sana sedang dibuka sebuah pos PI yang baru, dan kami beberapa orang dari tim misi dari gereja GKT Citaraya datang ke tempat itu. 我要告诉你什么叫做爱， Nah, saya ingin tunjukkan apa yang dimaksudkan kasih. 因为那个地方是在楼上，不容易上去。 Tempat persekutuan itu ada di lantai 2. 那个时候，启云姊妹哈， Waktu itu AI, Yuyin ikut sama-sama, jadi ikut naik ke lantai 2. Momen kenangan. 上去的时候已经很困难，所以下来的时候害怕不敢。但是感谢主，那一天去的时候，阿斯坦弟兄跟着，刚好他看见很难下去，他就说：“我肯动，打肯动。”后来就这样把他抱下来。我们都非常害怕。如果那个时候只有阿斯坦不去，我肯动他2个人掉下来，不知道变成什么。 Ya waktu itu AI, Juyin naik sudah capek ya, karena sulit, naiknya cukup tinggi, tapi masih bisa. Waktu turun justru ketakutan, karena takut kalau jatuh. Ya, puji Tuhan, Tuhan utus Bapak Hasan untuk ikut sama-sama, dan segera Pak Hasan mengatakan, ayo saya yang gendong, sehingga bisa turun, ya pelan-pelan, tapi bisa turun sampai bawah dengan selamat. Ya puji Tuhan, ada Pak Hasan di sana. Kalau Pastor Trio tadi ngomong, kalau saya yang gendong, lundung dua-duanya. Guyonan. 这样我们已经这样，虽然阿斯坦抱还是害怕，提安在后面，伯杰在前面，很小心注意，因为如果掉下来，球员半夜，好像半夜那样kepeng。 Ya meskipun Pak Hasan sudah gendong gitu ya, ada Bu Berce, Bu Dian di depan belakang jaga sama-sama. Takutnya kalau ngelundung itu merotoli. 所以各位弟兄，这就是爱，上帝准备了。之前 Ya itulah kasih Tuhan ya, Tuhan menyediakan orang yang tepat di saat yang tepat. 谢谢。 Terima kasih. 谢谢。
Sing till the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise His holy name. Sing till the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise His holy name. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once lost, but now I'm found, blind, but now I see. Jesus, Jesus, how I love Him. Shout hallelujah, praise His holy name. Sing till the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise His holy name. Sing till the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise His holy name. Jesus spared the cross alone, and all the world go free. No, there's a cross for everyone, and there's a cross for me. Jesus, Jesus, how I love Him. Shout hallelujah, praise His holy name. Sing till the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise His holy name. Sing till the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise His holy name. Holy Jesus, praise His name. Oh, hallelujah, praise His holy name. Hallelujah, let us praise His name. Oh, hallelujah, praise His holy name. Hallelujah, Jesus, praise His name. Oh, hallelujah, praise His holy name. Praise His name. Praise His holy name. Praise His name. Oh, praise His holy name. Praise His name. Praise His holy name. Praise His name. Oh, praise His holy name. Praise His name. Praise His holy name. Praise His name. Oh, praise His holy name. Praise His name. Praise His holy name. Praise His name. Oh, praise His holy Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman pengakuan kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita pegang janji akan berkat-berkat Tuhan sambil memberikan persembahan yang terbaik. Kita akan pujikan satu pujian, Hujan Berkat. Rasa hampa dalam hati, amat perlu Roh Suci.
tepati, hujan berkat yang memberi, curahkan berkat, berkat yang kami perlu. Jangan turun rintik-rintik, hujan berkat ku rindu. Kedua, berkat rohani limpahlah, janji Tuhan genaplah. Mohon Roh Kudus tolongku, selalu muliakan-Mu. Curahkan berkat, berkat yang kami perlu. Jangan turun rintik-rintik, hujan berkat ku rindu. Warta jemaat ya, disampaikan melalui layar. Ada beberapa pengumuman. Setelah ibadah kita akan ada pemilihan majelis. Jadi dianjurkan untuk jemaat untuk tetap tinggal memilih 5 dari 7 majelis yang ditawarkan. Nanti bisa diisi kemudian dimasukkan ke dalam kotak di depan. Baru kemudian pulang. Pengumuman lagi adalah nanti di depan tim misi ada basar, silakan Bapak Ibu boleh membantu untuk berdonasi dengan membeli produk mereka. Ya. Bait ketiga. Berkat rohani limpahlah, Roh Kudus pun turunlah, hubungkan segala dosa, pada Tuhan berserah. Curahkan berkat, berkat yang kami perlu. Jangan turun rintik-rintik, hujan berkat ku rindu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada kami hingga hari ini. Saat ini kami memberikan sedikit dari yang kami miliki. Kiranya bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu tempat ini. Serahkan setiap kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir dalam kebaktian pada hari ini, pada pagi hari ini. Boleh angkat tangan sebentar? Oh, terima kasih Bu, ya. Tolong. Oh ya, dengan Bapak ya. Teman-teman majelis bisa mendapatkan
data-data ya. Ada lagi? Oh ya, Bapak, Ibu. Ya, terima kasih ya untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara belum punya tempat ibadah secara tetap, merupakan sukacita kita kalau kita boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Kita ada 2 kali ibadah, pagi jam 7 dan jam 9 ya. Kalau jam 7 itu ada terjemahan bahasa Mandarin, mungkin ada yang suka dengan bahasa Mandarin juga bisa mengikuti kebaktian di jam 7 ya. Jam 9 itu pakai bahasa Indonesia semua ya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Satrio yang telah menyampaikan firman Tuhan tengah-tengah kita. Demikian juga rekan-rekan pemusik, WL, singer, LCD, sound system, dan juga penyambut kolektor ya. Tuhan memberkati semua pelayanan saudara-saudara sekalian. Baik, terima kasih untuk kehadiran kita juga. Ada satu hal yang dari tadi sebetulnya menggelitik saya ya. Saya sebetulnya hampir tidak mau ngomong, tapi kok nggak enak di dalam hati ya. Ada satu lagu yang tadi kita nyanyikan, kalau saya boleh memberikan sedikit koreksi, boleh ditampilkan lagu sebelum doa pengampunan dosa tadi ya, pengakuan dosa. Kuasa darahmu. Ya, itu ada satu kata-kata yang bagi saya perlu kita pahami ya. Oke, dilanjutkan. Saat ku masuk ke hadiratmu, oke, bawa persembahan ke tempat kudusmu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan, bagimu Allah yang mulia, kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaanmu Tuhan, pujian ku naikkan, sembah ku berikan, bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa darahmu, nah ini, oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku. Maaf ya, saya harus katakan Tuhan tidak menebus dosa kita. Ini yang seringkali banyak salah paham. Tuhan tidak menebus dosa. Tuhan menebus siapa? Diri kita. Ya. Jadi kalau boleh, kau telah tebus diriku. Tadi saya nyanyi gitu kok lebih enak. Ya. Kau telah tebus diriku. Dia menghapuskan dosa, ya. Tapi tidak menebus dosa. Sering kita doa juga gitu, Tuhan tebus dosaku. Bukan. Tuhan tebus diriku. Ya, singkirkan, hapuskan dosaku. Kalau boleh, maaf Pak. Ini soalnya pakar musik ya, jadi saya mesti minta maaf dulu, minta ampun dulu ya. Ya, itu cuma sedikit ya, cuma dari saya. Kalau enggak apa-apa. Ya, supaya kita lebih enak ya. Jadi kita bukan minta Tuhan menebus dosa kita, menebus diri kita jauh lebih berharga. Dosa kita itu enggak ada artinya kok ya. Mungkin soal bahasa saja ya. Tapi saya harap pengertian itu jauh lebih tepat, precise gitu buat kita ya. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan kami boleh belajar firman-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami justru telah menyimpang daripada kebenaran Tuhan, daripada maksud dan hati Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, Kau berkati setiap kami, khususnya para majelis. Sebentar akan diadakan pemilihan majelis periode 2024 sampai 2026. Biarlah Tuhan sendiri akan menetapkan orang-orang yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, orang-orang yang sungguh memiliki hati yang murni, hati yang kudus di hadapan Tuhan untuk melayani di ladang pekerjaan Tuhan. Roh Allah sendiri yang akan memenuhi hidup mereka, bahkan mereka boleh menjalankan peran mereka sebagai penatua untuk boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa seluruh jemaat untuk semakin dekat pada Tuhan di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan berkati semua proses yang ada. Tuhan, kami telah menyerahkan panitia yang mengerjakan semua ini, semua diberikan rasa takut kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa,
Kami tetap juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Bangsa ini baru mendapatkan pemimpin yang baru periode 2024 sampai 2029. Tuhan berkati Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Bapak Gibran. Dan Tuhan tolong mereka untuk memimpin bangsa ini dengan hati yang takut kepada Tuhan. Bahkan para menteri, wakil menteri, bahkan utusan khusus, kepala badan yang sudah dipilih, tolong mereka untuk menjalankan fungsi mereka dan juga tugas mereka dengan hati yang bersih dan murni, dijauhkan dari segala niatan-niatan, keserakahan-keserakahan yang bisa membuat bangsa negara ini terpuruk. Ya Tuhan, Kau sendiri akan pimpin dan berkati bangsa ini. Demikian juga untuk pilkada yang akan diselenggarakan bulan November yang akan datang, Tuhan pimpin sertai sehingga seluruh daerah di Indonesia ini tetap terjamin dalam keamanan, dalam kedamaian, kesejahteraannya. Tuhan pakai aparat keamanan, baik itu TNI Polri, untuk boleh menjaga situasi dan yang kondusif, sehingga bangsa ini tetap berada di dalam pemberian penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga tetap berdoa bagi dunia ini yang saat ini sedang menghadapi ancaman-ancaman perdamaian, khususnya yang ada di Timur Tengah, di mana bangsa Israel sedang mendapatkan tekanan-tekanan dari berbagai macam negara-negara di sekelilingnya, apakah itu dari Palestina, dari Hamas, dari Lebanon, Hizbullah, pun Iran, dan juga yang lain-lain. Tuhan, tolonglah supaya tercapai kesepakatan damai di antara mereka semua, sehingga tidak perlu mengorbankan rakyat yang tidak berdosa, rakyat-rakyat yang tidak bersalah, sehingga mereka menjadi korban peperangan yang tidak perlu. Demikian juga untuk perekonomian dunia yang sangat buruk saat ini. Kiranya Tuhan tolong sehingga seluruh bangsa, seluruh negara juga boleh mengatasi dengan baik, termasuk di Indonesia. Ya Tuhan, sekali lagi kami pertaruhkan, percayakan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan bangkit berdiri. Kita akan kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan dengan pujian doksolo. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebentar kita akan tinggalkan tempat ini. Mari bukalah hatimu, bukalah hidupmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkat yang akan menjadikan kau pribadi yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kau berada, memuliakan Tuhan, mengalirkan kasih Allah kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Mari terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Tuhan kita Yesus Kristus, urapan kekuatan, pertolongan, bahkan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, kiranya memenuhi hatimu, mengalir dengan limpahnya dalam kehidupanmu hari lepas hari, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
dipersilakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh baktian selesai, Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.